Ini dalam minggu ini ada dua hal Iya, yang menarik yang perlu kita diskusikan. Yang pertama, baik. para netizen kita mau dengar ya perkembangan seminggu ini di Pengadilan Negeri Bogor bagaimana setelah gugatan yang diajukan oleh Pak Jimmy diterima oleh Pengadilan Negeri. Apakah Yusuf Mansur masih menggunakan cerita syariah untuk melarikan diri gitu. Yang kedua, itu jemaah khususnya yang menjadi korban oleh kelakuan Yusuf Mansur itu makin yakin bahwa uangnya itu di diseludupkan atau diselewengkan untuk membangun warung steak and shake. Silakan Pak Zeni dimulai dulu dari yang pertama. Ya, baik, Ustadz Tabrani. Berkaitan dengan gugatan investor lain ya di dalam batu bara ya, Ya. investor lain dalam batu bara yang mana kita ketahui bahwa itu memang sudah dipublish di SIPP ya, Hmm. SPP Pengadilan Negeri Bogor. Sesuai dengan yang dipublish di SIPP yaitu Pengadilan Negeri Bogor, Hmm. bahwa pengadilan negeri setelah ada pendaftaran dari penggugat saudara Muhammad Jimmy ini, kemudian mereka memanggil pihak-pihak tergugat maupun penggugat. Hmm. Nah, dua kali panggilan atau dua kali sidang, baik itu tergugat satu BMT Darussalam Madani, kemudian tergugat dua Yusuf Mansur, kemudian tergugat tiga Adiansa, kemudian tergugat empatnya PT Adi Partner Perkasa, kemudian tergugat limanya Pondok Pesantren Darul Quran milik Yusuf Mansur. Hmm. Itu panggilan sudah dipanggil dua kali belum datang itu Ustadz. Ya. Nah, sesuai dengan SIPP yang kami lihat, yaitu akan dipanggil lagi untuk persidangan yaitu tanggal 4 Juli 2024. Dan itu bisa masyarakat bisa melihat langsung websitenya Pengadilan Negeri Bogor begitu. Oke, Itu Pak Ustadz. ini selama ini Yusuf Mansur ini kan terbiasa yang dia tuh terbiasa berbohong, terbiasa ya tipu-tipu gitu. Terbiasa ngomong itu nggak jelas juntrungannya. Yang penting dia tuh menang. Selama ini dipanggil panggilan pengadilan kan nggak pernah datang dia. Gimana Pak? Apa? Ya, selalu mempermainkan panggilan pengadilan. Artinya mungkin kadang nanti tidak datang, terus kemudian datang, panggil lagi dalam persidangan tidak datang. Jadi eh, selalu selalu menghilang, Hmm. selalu menghilang. Ini tujuannya menurut hemat saya agar penggugat ini kalau semakin banyak dipanggil kan biaya sekumnya semakin banyak. Hmm. Kadang-kadang kan orang jadi malas bayar sekum, ya kan? Terus Ya. kemudian jadi malas bersidang juga karena dipermainkan oleh Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini. Tetapi kalau bagi saya hal-hal seperti itu tidak berlaku, tetap saya jalankan begitu, Ustaz. Begitu. Ini Yusuf Mansur dan gerombolannya nampaknya ini mengukur ini orang ini sekuatnya berapa sih gitu kira-kira ya. Nanti juga lelah Kurang lebih sendiri. begitulah, kurang lebih ya, Itu dari kekuatan sisi materialnya seberapa sih dia mengajukan gugatan ini kan, karena kan di gugatan itu ada sekum surat kuasa untuk membayar atau biaya perkara, maka mm, mereka menjajaki kiranya orang ini sampai seberapa sih kuatnya bayar gitu, terus mm. kemudian sampai kapan dia sabar sabar menunggu kalau dia timbul tenggelam kan begitu, hadir dan tidak hadir itu maksud saya begitu. Iya, Tetapi bagi ya satu ya sisi kita lihat kok dia udah tahu dia tuh ya dengan sengaja nampaknya nih dia sengaja menipu, kemudian dengan uang tipuan tuh dia tantang orang ya. Sekuat berapa, sekuat apa sih lo kira-kira gitu ya? Lo kuat nggak betul ngadepin ini? betul betul 100% ya. Astaga. 100% begitu. Nggak Ya, dapat kita bayangin orang gini cerita-cerita malaikat, cerita-cerita akhirat gitu, tapi tujuan untuk menipu gitu. ya. Yusuf Mansur ini kan kalau cerita cerita agama, cerita akhirat, cerita malaikat kalau di permulaan belum dapat Ustadz.
Oh, sebagaimana yang terjadi di Masjid Darussalam itu, ya, mereka ah, berpakaian agamis kan, terus tutur katanya halus, kemudian bicaranya akhirat saja, dunianya tidak ada, tetapi begitu dapat uang investasi lalu kabur dan tidak mau menyelesaikan. Ini faktanya yang dalam investasi batu bara di kota wisata, Ustadz. oke. Begitu. Sekarang isu Mansur nampaknya memang sudah dia setting sedemikian rupa, wataknya sudah begitu. Ya, jadi dia sebenarnya nggak ada guna yang membela-bela dia. Ada orang nuduh saya penipu ya, padahal jemaahnya bilang memang penipu Anda gitu kan. Nah sekarang Iya, betul, betul. hanya semakin yakin. Ini gimana tuh Pak Jenny, terasa nggak semakin yakin atau dugaan semakin besar gitu bahwa uang mereka itu dipindahin Sumansur untuk membangun bisnis warung steak and shake dan bisnis-bisnis yang lain gitu. Gimana komentar Pak Jenny? Kalau pendapat saya berpendapat, saya berkeyakinan begitu, Ustadz. Nah, Ya kan, proses untuk menggait orang atau meminta orang untuk berinvestasi atau kerjasama di batu bara ini kan prosesnya cepat sekali. hmm, Misalnya kurang lebih di pertengahan tahun 2009, kemudian kurang lebih kurang lebih antara 3 sampai 6 bulan begitu, itu kan terkumpulnya cukup banyak. Kurang lebih di 55 miliar. hmm, Kemudian setelah itu menghilang saja. hmm, Sesuai dengan dokumen yang ada kepada saya, yang dikembalikan kepada investor, yang mana itu sebenarnya adalah bagi hasil, itu kan hanya sedikit. Sementara yang belum dibayar atau masuk ke rekening PT Adi Partner Perkasa, yang dimana mereka di sana Yusuf Mansur mengaku sebagai komisaris utama, kemudian Adiansah sebagai direktur, itu kan masih cukup banyak dan sampai sekarang tidak ada kejelasannya. ya, ya. Sementara investor JBN Batubara ini sementara sebagian besar nyungsep, sementara Yusuf Mansur yang menerima investasi, Yusuf Mansur dan kawan-kawan yang menerima investasi kan saat ini hidup hedon dan mereka mengatakan punya saham di mana-mana. Misalnya Warung Steak, Bebek Slamet, Mas Mono, kemudian beli saham MNC Group dan lain sebagainya. Menurut saya memang rangkaiannya adalah ketika mereka mengajak untuk berinvestasi, mereka mengajak untuk misalnya patungan usaha, yang lain-lain, ada patungan usaha tanah, kemudian membuat paytrend, itu saya menduga dengan keras bahwa uangnya tidak digunakan sebagaimana mestinya, tetapi diselewengkan untuk kepentingan Yusuf Mansur dan kawan-kawan begitu. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak Zeni. Kalau nanti terbukti bahwa modal membangun warung steak and shake itu gitu, bukan dari bisnis murni tapi dari uang sedekah atau uang investasi jemaah Masjid Kota Darussalam ini, terbukti secara hukum itu gimana Pak? Kelanjutannya nanti itu bisa disita. Kalau itu terbukti secara hukum, ya, secara hukum, artinya Yusuf Mansur bisa dijerat dengan pasal tindak pidana penipuan dan penggelapan, kemudian tindak pidana pencucian uang. Karena kan yang seharusnya misalnya untuk bisnis batu bara ternyata bukan untuk bisnis batu bara, digunakan untuk kepentingan pribadi dan koleganya. Itu bisa bisa ditambah dengan tindak pidana pencucian uang, money laundry gitu. Oh, hukumnya berat deh Pak. Dalam Iya. pasal pencucian uang saya lihat hukumnya di atas 10 tahun itu. Berat kalau ya berat, artinya memang hukumannya berat. Kalau misalnya mereka pejabat atau swasta yang menggelapkan merugikan keuangan negara kan namanya tindak pidana korupsi. Tetapi ketika ini uang masyarakat yang dikumpulkan kemudian ditilep dan lain sebagainya untuk kepentingan lain, namanya tindak pidana pencucian uang. Makanya saya sangat berharap kepada Presiden Republik Indonesia dan bawahannya atau jajaran di bawahnya untuk mengungkap kasus ini, karena kan memang korban-korban ini sangat banyak dan terdiri dari berbagai lapisan kalangan
masyarakat ekonomi baik ekonomi rendah, lemah sampai dengan ekonomi tinggi. Harapan saya selaku warga negara adalah mengharap pemerintah ikut turut campur tangan untuk membentuk tim menyelidiki usaha-usaha Yusuf Mansur secara keseluruhan begitu. Modalnya dari mana? Karena kan Yusuf Mansur ini kalau Yusuf Mansur ini kan tidak pernah usaha yang real menurut saya. Mereka hanya menggalang atau menggali uang masyarakat atau menghimpun dana dari masyarakat. Tetapi masyarakat yang dihimpun miskin, tapi Yusuf Mansurnya hidup dengan poyah-poyah, dengan gaya yang hedon dan lain sebagainya. Harapan saya memang ada campur tangan pemerintah. Mudah-mudahan pemerintah mendengar Zoom kita ini sehingga mereka bergerak hatinya untuk bertindak begitu, Ustadz. Oke, terima Ya, kasih Pak Zaini. Ini mudah-mudahan poin-poin kita ya, ini berpengaruh kepada kehidupan publik kita. Semoga seseorang berbaju ya. agama tidak terus-menerus menipu dan menilap uang dari jemaahnya sendiri, termasuk jemaah Masjid Kota Wisata Darussalam. Oke Pak Zaini, terima Baik, kasih. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.